identitas anak saya terjadi seperti ini. Nah, Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Pak, sebelumnya ada pihak-pihak dari kelurahan datang ke rumah Bapak. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Iya, Bapak. anak saya. Hmm. Tahu-tahu jadi begini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Dan di video kali ini kita ada pembahasan yang sangat-sangat menarik tentang pagar laut yang sedang viral. Di mana ya? Sebelumnya kan sudah dibongkar dan ditemukan sertifikat-sertifikat di bawah lautan itu, dan pembelaan dari Kepala Desa Kohot, dan yang sepemahaman dengan beliau itu adalah tanah abrasi dan sebagainya lah ya. Dan bahkan ada isu ya, ini dari beberapa warganet ya, TikToker itu, bahwa ada upaya dari mafia untuk menguatkan teori-teori tersebut ya, yang ya seperti apa pokoknya salah satunya dengan pencatutan nama ya di sertifikat. Oke, kita lihat lengkapnya. Tunggu aja ya di video-video ini, menarik pokoknya ya. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Oke, kita akan lihat di TikTok seperti biasa, dan sebagai kredit untuk pemilik atau pengunggah di akun TikTok kita tampilkan nama akunnya, jadi kalian bisa follow di sana. Oke, yuk kita buka TikTok. 1, 2, 3, go ya. Oke, kita mulai dari sini ya, dari beritanya dulu ya. Sorry, yang barusan harusnya ya. Ini Nama dicatut jadi pemilik SHGB di laut. itu tahun berapa tadi? Tahun dia semenjak dia terpilih kepala desa 2021 ya. 2021 anak saya pernah ngomong, yang minta itu dia bilang gini, itu anaknya Pak Nasir ya, katanya, kata lurah tuh, kata Pak Lurah. Udah sini KTP-nya kata dia. Ya, terus bla 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 bla, akhirnya dia merintahkan anak buahnya yang namanya Saumin Peru, ambillah ke rumah, sempat saya tolak begitu dia datang. Kemudian dia bawa tuh data-data tersebut, gua fotokopi KTP berikut kakaknya. Ke belakangan sini jadi perbincangan kayak gitu, ada saudara ngecek itu rame bahwa surat-surat laut keluar. Itulah saya cek di Bumi ETR atas nama anak saya, tiba-tiba muncul itu. Oke, kapan belinya, dari mana uangnya saya? Itu pun kalau memang saya mau beli, saya mau belinya sama siapa? Itu kan laut. ya, ini dari Kumparan ya. Tadi Nama dicatut jadi pemilik. pihak Kumparan juga berusaha menghubungi kepala desa, pengen menemui gitu ya, untuk mengklarifikasi, tapi tidak berhasil tadi ya, ada tulisannya ya. Yuk lanjut ya, kita mengenal lebih dekat lagi nih. Yuk Pak kita Lurah. kenalan sama Kepala Desa Kohot, yaitu Bapak Arsin, yang diduga sebagai makelar kasus pagar laut di Tangerang, gengs. Dia ini terkenal karena menjadi salah satu orang yang vokal untuk menolak pembongkaran pagar laut di Tangerang. Padahal sudah mendapat arahan dari Bapak Prabowo loh. Gimana nggak nolak, Pak? Sesuai sumber dari Metro TV, bahwa Bapak ini yang mandurin nelayan untuk bangun proyek pagar laut ini. Kita lihat dulu video berikut ini. Seorang oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Videonya yang tengah mengatur para pekerja yang memasang pagar viral di media sosial. Kalau kita telusuri dari awal nih, Bapak Arsin kan kepala desa ya. Kepala desa tahun 2025 itu gajinya sekitaran 3 jutaan lah ya. Berdasarkan dari sumber Bung Madin, di rumahnya itu dia punya Rubicon, terus punya Pajero Sport, dan mobil-mobil lainnya. Selain itu, di bulan Mei tahun 2024, si Bapak Arsin ini ngundang Dangdut Family Group untuk nikahan anaknya, gengs. Gak main-main ya, nikahannya itu 3 hari 3 malam loh. Tapi seperti biasa, pengacaranya Bapak Arsin ini bilang bahwa si Arsin ini udah kaya dari sebelum jadi kepala desa. Semoga bener ya Bapak udah kaya sebelum jadi kepala desa ya.
ya. Lanjut, nih kalau Bapak nggak salah, kenapa Bapak ketika tanya wartawan itu kabur, katanya mau sholat Jumat. Udah selesai sholat Jumat nih, ditungguin sama wartawan, terus kabur lagi. Mau kemana Pak? Mau sholat Isya. Kalau Bapak merasa nggak bersalah, ya jawab dong. Bapak Arsin juga sempat-sempatnya loh untuk berdebat sama Menteri ATR BPN terkait dengan pagar laut ini. Dia tuh ngotot kalau dulunya itu merupakan daerah empang. Tapi Menteri ATR BPN bilang bahwa sekarang itu udah tanah mati. Ya udah jelas kalau tanah mati nggak dapet SHGB. Keren loh bisa ngelawan Menteri. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Maka itu masuk kategori tanah musnah. Kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Oh sama satu lagi nih gengs, ada video yang beredar di TikTok. Info lagi nih guys, bahwa kepala desa Kohot nyogok terhadap warga, cuman nggak semua nih, kakak per kakak ya, nggak semua kakak yang dikasih per kakak 15 juta tuh hari ini. Dari sumber tersebut bilang bahwa Bapak itu bagi-bagi uang per kakak 15 juta untuk tutup mulut. Bapak dermawan banget ya bagi-bagi duit. Ya sekarang sih infonya Bapak Arsin itu sudah dipanggil sama kejaksaan. Saya tahu mungkin Bapak sama istri sama anak lagi nggak bisa tidur ya. Pesan saya sih kalau Bapak nggak salah ya udah klarifikasi Pak. Tapi kalau emang salah, selamat ya Bapak, ditunggu baju orange-nya. Kita tunggu kabar selanjutnya tentang kasus ini dan semoga kebenaran segera terungkap. Yuk kita kenalan sama Kepala Desa Kohot yaitu Bapak. Menurut TIW panjang banget ya TIW itu Pak Arsin katanya sudah dipanggil ya sama kejaksaan. Ini nggak tahu ya kebenarannya ini. Tapi menurut beliau dapat info katanya proses ya untuk dipanggil kejaksaan ya. Ya semoga segera terbongkar lah guys. Lanjut. Nasrullah ini kan anak saya, ya baru berumur sekitar 18 sampai 20. Ya, ini buat ini kan kasus pencatutan yang lain ya. Gitu. Ya masih di desa Kohot nih, sama-sama desa Kohot. Cuman beda lagi sama yang tadi ya. Saya, Pak. Di akun TikTok Waras Nalar ya. Saya kalau tahu saya cerita dari awal ya. Terus sampai muncul ini saya baru tahu ini Pak. Kalau saya tahu dari awal saya ceritain, saya tahu-taunya identitas anak saya terjadi seperti gini gitu. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris gitu Pak. Luas tanah punya Bapak sendiri berapa? Punya saya, maksudnya yang laut. Iya. Yang laut ini yang tertera sini 14978. 1,4 hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau Saya sama sekali nggak punya Pak. Semeter pun saya nggak punya. di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya Mau nggak punya. darat mau di laut nggak punya nih Apalagi bapaknya. itu di laut. Itu laut kan laut negara Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu Pak. Ya itu Pak. Dari diri Bapak pribadi sendiri, Bapak merasa dirugikan nggak sih dengan adanya hal ini? Merasa lah. Saya nggak terima ini. Pak, sebelumnya ada pihak-pihak dari kelurahan datang ke rumah Bapak? Nggak ada. Mereka tiba-tiba pinjam KTP anak Bapak. Anak Ya, saya. kasusnya mirip Terus langsung sama yang tadi ya. Jadi diambil begitu aja. Kemudian yang selebihnya saya nggak tahu ya. Tahu-tahu jadi begini. Ya, jadi gini, itu khusus di Desa Kohot ya. Di Desa Kohot itu terbagi ada berapa pecahan sertifikat. Nah, si kepala desa ini mengerahkan lah, dalam tanda petik mengerahkan individu-individu. Individu itu salah satunya adalah warga. Nah, gimana caranya? Itu dibohongi, dimintain KTP. Nah, kemudian dibikinlah PM1, itu istilahnya PM1. PM1-nya diurus sama pihak kepala desa gitu, dan kroni-kroninya juga gitu ya. Nah, salah satunya adalah warga kami, itu anaknya itu diminta KTP tanpa sepengetahuan untuk dibuatkan ternyata SHGB. Nah, dalam prosesnya itu PM1-nya itu bukan hanya PM1 dalam untuk peningkatan sertifikat, tapi dibuatkan surat keterangan waris. Jadi seolah-olah ayahnya sudah meninggal, sehingga asal usulnya itu meninggal gitu. Asal usulnya ini dari nenek moyangnya gitu ya. Nah seperti itu. Nasrullah ini kan anak saya. Lanjut ya.
Jadi polanya hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Itu intinya nggak tahu menau sama Pak Lurah itu mana pinjam KTP-nya dan seterusnya, itu ternyata jadilah dicatat ya namanya menjadi salah satu pemilik sertifikat ya. Artinya video yang beredar Pak Lurah mengarahkan untuk pemasangan pagar itu benar, Pak? Bener, itu tanggal 2 itu dia tuh pakai Ya, eskavator. ini warga ya, warga beneran nih yang diwawancarai. Itu warga yang mau ngebatasin tanah. Klarifikasi aja, warganya panggil siapa? Siapa warga? Coba, warganya yang punya surat, yang punya retesnya panggil. Kalau memang ingin klarifikasi, tidak ada hoak, karena kami ini bicara benar apa adanya. Fakta real, nggak ada kenyataan. Ini semua ini, buka lihat. Masyarakat sini semua. Ini orang-orang yang masih bertahan di desa, di Kampung Alarjiban, Desa Kohot. Pak, ini kan kemarin juga sempat ada nelayan yang ngaku nih Pak, kalau dia juga masang, dia yang masang swadaya. Kalau Bapak sendiri sebagai nelayan, Itu bohong, itu hoak. Kami bisa memastikan itu hoak. Karena yang klarifikasi itu adalah staf desa. Staf desa itu, dia tidak pernah sama sekali turun ke laut. Saya tahu itu. Ada di LC kemarin bohong semua beritanya. Ya itu, kayak kemarin itu semua, saya itu sangat, ya kami ini yang merasakan di sini ini sangat sakit hati Pak. Sakit hati bener, masyarakat ini sakit hati bener. Bahkan kemarin itu, saya sangat sedih sekali tuh, orang tua kami tuh diajak-ajak sama Gus Romli itu, mengatakan bahwa dia punya tanah 33 hektar, kemudian kena abrasi, kena 400 meter. Itu bohong, sama sekali itu bohong, hoak itu. Kalau misalkan dia nggak senang, tolong turun ke sini, Kampung Alarjiban. Kami siap untuk membantai itu. Mantap. Kami siap. Pak, selama ini adanya pengembang tuh kan dibilang kalau bikin lowongan pekerjaan juga untuk masyarakat. Nah, sekarang tanya, kepala desanya juga bilang kayak tanya aja masyarakat di mana yang kerja di PK. Enggak. Ada sama sekali Bu. Ngebutuhin, tapi Yang kerja orang mana-mana, orang jauh semua Bu, nggak ada orang Desa Kohot itu nggak ada. Artinya video yang Ya, itu tuh. Yang kerja ternyata bukan orang Kohot ya, orang luar-luar lah. Intinya manfaatnya nggak dirasakan sama orang Kohot gitu ya menurut Bapak ini. Dan kalau ada yang bilang swadaya masyarakat dan seterusnya itu hoak, ya jelas hoak ya menurut beliau ya. Halo para anggota Dewan, juga yang mulia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di Muncung hari ini lagi ada bagi-bagi beras. Nih. Kata teman saya yang istrinya nolak dikasih beras, kata teman saya ini disuruh tanda tangan agar bersedia ataupun nerima kalinya diuruk. Wow. Sampai segitunya masih aja mereka melakukan perlawanan. Setelah terbongkar, ketahuan publik terjadi pengurukan kali, siasat mereka bagi-bagi beras. Lalu warga disuruh tanda tangan bahwa menerima. Pak Kiai Ma'ruf Amin, tolong bersuaralah, cek, kan dekat itu Muncung dari Tenara. Anggota Dewan. Wah, kayaknya ini harus pakai pengadilan rakyat ini. Halo para Ya. Ini laporan yang sangat penting ya. Jadi sekedar kronologi ya. Salah satunya ada sungai yang diuruk itu di wilayah sana itu. Dan setelah viral ini ya, karena pagar laut kan akhirnya proyek PIK 2 ini disorot. Ya, ini muncullah hal-hal lain ini ya. Ternyata sejak sebelumnya itu sudah banyak dikomplain sama warga sekitar ya. Salah satunya karena ada sungai yang diuruk, itu menyebabkan banjir dan lain sebagainya lah ya. Merugikan warga sekitar. Nah, setelah tersorot, nah ini kabarnya menurut beliau, Pak Mahesa kalau nggak salah namanya ya, itu ada upaya untuk mencari tanda tangan warga ya, bahwa warga itu setuju diuruk ya. Dulunya itu memang setuju, makanya diuruk gitu ya. Jadi narasinya tadi dari Pak Mahesa itu ada yang bagi-bagi beras. Oke, lanjut guys ya. Nah ini karena ada yang bikin pagar ternyata DPR ya. Bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut, pagar makan mangrove. Ini dia. Ini tadinya hutan, ini tadinya hutan mangrove. Ini lihat, kasihan nelayan. Pak, semangat Pak. No, lihat, udah dipagerin aja.
Jadi kalau mau tahu cara reklamasi yang murah meriah, ya ternyata canggih emang otaknya. Reklamasi nggak usah pusing-pusing kayak negara lain, pakai izin yang bener gitu ya. Langsung ditanam di pagar laut ini ditanemin ya. Cara reklamasi. Hai. Cara reklamasi yang murah meriah, Anda tidak pakai alat berat. Awalnya adalah pasanglah bambu-bambu ini begitu. Yang tadinya kalau nggak percaya di overlay-nya ya, overlay itu tahu nggak? Peta angkasanya itu ini bukan daratan sama sekali. Tidak ada daratan sama sekali. Canggih kan? Caranya adalah pasanglah bambu, lalu kemudian bambu itu akan menahan supaya ketika ombak datang pasir tidak balik lagi ke laut ya, tapi nyangkut di bambu. Ahai! Gagal! Canggih banget nih, Masya Allah. Ayo loh, bener gak ada izinnya nih, orang bingung kok bisa sertifikat, kok bisa izin muncul. Mau tahu nggak dari mana itu sebab akibatnya? Udah gila banget. Gila banget. Pertama, geser hutan mangrove. Tuh, hutan mangrove-nya digeser, sebagian malah dihilangin. Ya, ini langsung cek lapangan biar jelas. Ini bukan soal apakah ada izin nggak ada izin. Mestinya kagak ada izin. Kenapa jadi ada izin? Ini tata ruangnya bukan buat pelabuhan loh, bukan buat perumahan. Nggak usah ngakal-ngakalin. Kebusukan serapi apapun akan tetap terbongkar. Nih lihat, ini dulunya hutan mangrove. Catat ya, dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, perairan. Kalau nggak percaya, tanya sama KKP hasil overlay-nya. Nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo, ini negara besti, lo nggak bisa bikin aturan sendiri. Ayo, mana Kang Ridwan Kamil? Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim karena ada yang bikin pagar ternyata. Ya udah ya, ini dari Rieke Diah Pitaloka ya, ini di akun TikToknya Larry Boy ya. Tapi kalian juga bisa ikuti di Ibu Rieke Diah Pitaloka ya, dari DPR ya, fraksi PDIP. Nah, pada intinya yaitu langsung sidak langsung ya. Seperti yang kita tahu bersama, yaitu fungsi bambu itu menurut Menteri KKP juga itu ada indikasi seperti dia bilang Bu Rieke tadi ya. Jadi kan pasir itu kan ikuti gelombang laut itu dari atas, biasanya kembali itu di bagian bawahnya tuh balik gitu ya. Itu bisa ketahan sama bambu-bambu tersebut ya, dan bisa jadi reklamasi dengan biaya yang sangat hemat. Tadinya lautan jadi daratan gitu guys ya. Oke, lanjut, masih ada nggak? Nah ini. Ini kan ada kali kecil nih, yang ketambak sampai ke iya ini dari Pak sawah, Ahmad Khosinuddin ya. Iya kan? Jadi dari irigasi yang di sana itu tembus ke sini, berbuangnya kan ke sungai ini. Nah, setelah sungai ini duruk, kan kemarin itu kan kita ini duruk kan, ini mati. Ya, ini sungai yang tadi dibahas ya. Jalan air. Jalur air. Ya. Nah, banyak di sana meluap. Termasuk di tempat kita tambaknya kan? Banjir. Ya? Banjir. Pemerintah kewajiban setiap 10 tahun sungai yang dangkal-dangkal itu kewajiban dikeruk. Bukan malah ditimbun. Ya, ini mah datang ditimbun. Iya, harusnya dikeruk. Nangis saya. Malah diuruk. Petani. Saya bukan orang pemerintah, bukan orang politik, bukan orang partai. Petani, kerjanya tani, ngurus anak, ngajar ngaji doang. Nggak ada urusannya. Saya belum pernah jadi pangkat. Nggak ada urusannya. Tapi kalau kalinya duruk, anak-anak saya, cucu saya, semua orang butuh makan. Tentang sawah yang duruk-duruk, tolong periksa dokumennya, karena banyak katanya saudara-saudara ya belum dilunasi, udah duluan, kasihan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya dedikasikan video kajian mitigasi lapangan. Kami memang turun langsung ke lapangan ini. Pertama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Kedua kepada seluruh anggota DPR RI. Ketiga kepada seluruh jajaran yang terkait dengan penyelesaian perkara masalah tanah yang dirampas di proyek PIK 2, termasuk masalah pagar laut begitu. Dan juga tentu saja saya sampaikan video ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Tujuan video ini dibuat yang pertama agar masyarakat tahu fakta sesungguhnya tentang kasus pagar laut ini, juga kasus perampasan tanah yang ada di darat, sehingga masyarakat tidak hanya melihat kezaliman yang terjadi di laut, tetapi kezaliman itu juga terjadi di daratan. Nah, yang kedua memang kami akan dokumentasikan fakta di lapangan ini sebagai bagian dari proses pembuktian perkara yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754 PDTG 2024 PN JKT PST. Nah, saya perlu juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat karena ada perdebatan tentang sungai yang diuruk. Terakhir saya diskusi di ILC, di programnya Bang Karim Ilyas, ada yang menyebut bahwa kali yang diuruk itu tidak ada. Nah, ini kami datang ke lokasi Kali Malang yang diuruk. Nanti kami akan meminta penjelasan warga tentang itu. Yang kedua, kami ingin menjelaskan apa itu fakta. Jadi definisi fakta itu adalah materi yang terindra. Nah, materinya hari ini yang terindra adalah sungai yang diuruk dan dampaknya kepada tambak-tambak. Apa yang kami indra? Nah, kami bisa mengindranya di sini dengan mata kita semuanya. Jadi materi yang terindra itu bisa dengan mata, bisa kita dengar, bisa kita kecap, dan seterusnya. Itu adalah fakta. Jadi kalau ada yang bertanya apakah kali itu diuruk untuk proyek PIK 2, nah ini, kali ini diuruk, Kali Malang, berada di Desa Munjung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Dan kami ambil video ini pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari ya, 2025. Nah, memang ini belum menjadi fakta hukum ya. Nanti akan kami jadikan bukti yang akan dibawa ke persidangan. Dari fakta ini kemudian nanti akan menjadi fakta persidangan setelah diperiksa dokumen kami di persidangan. Video ini menjadi bukti di persidangan. Setelah nanti menjadi fakta persidangan, kemudian oleh panitera dicatat sebagai bagian dari materi muatan putusan, nanti akan terlampir dalam bukti-bukti dalam putusan, maka fakta tentang Kali Malang yang ada di Kronjo atau di Desa Munjung ini menjadi diuruk begini, ini akan menjadi fakta hukum. Nah, sekali lagi kebenaran itu tidak harus selalu menunggu verifikasi pengadilan. Dan tidak semua fakta butuh dibuktikan. Sebagaimana fakta tentang gula itu manis. Semua orang sudah tahu, tidak perlu ada yang membuktikan bahwa gula itu manis. Karena setiap indera perasa kita bisa merasakan bahwa gula itu manis. Kalau ada orang yang mengatakan gula itu asin, berarti orang itu bisa jadi ada masalah di indera pencerapnya. Bukan gulanya yang bermasalah. Dan hari ini ketika kami melihat fakta ada kali yang diuruk untuk proyek PIK 2, itu adalah fakta sebagaimana gula yang manis tadi. Sebenarnya tidak perlu dibawa ke pengadilan. Negara bisa bertindak untuk membebaskan masyarakat dari kezaliman proyek PIK 2 ini. Nah, nanti kalau ada orang yang mengatakan nggak ada kali yang diuruk, berarti inderanya bermasalah atau setidaknya otaknya bermasalah. Sama seperti orang yang mengecap gula terus dia bilang ini asin, ini kan bermasalah otaknya, atau paling tidak indera perasanya bermasalah. Ini orang-orang seperti ini yang harus kita kita khawatiri ya, pernyataan-pernyataannya kalau tidak kita uji di lapangan dengan fakta yang sesungguhnya. Nah, yang pertama tentang Kali Malang yang diuruk. Nanti tolong dijelaskan yang pertama kepada Bapak siapa Pak? Kenalkan Pak namanya Pak. Saya nama Haji Jabir. Ya, bisa dijelaskan Pak, bagaimana kronologis kok kali bisa diuruk dan dampaknya bagi Bapak yang di sini penambak juga ya Pak ya? Iya, penambak. Gimana? Lanjut. Tolong ceritakan sejak kapan ini diuruk. Terus sekarang terlihat ada sodetan kecil ini ya? Iya. Bagaimana ceritanya ada sodetan kecil ini? Silakan. Ini pertama kali dulu duruknya juga malam. Siang saya jaga. Gak boleh kali ini duruk. Karena kali ini punya pemerintah. Keperluannya semua orang butuh kali, termasuk tambak. Tambak itu keluar masuknya air itu dari kali.
Kalau nggak ada keluar masuk mati kan. Satu. Kedua kali itu pembuangan air dari desa-desa itu kalau musim hujan bisa jadi lautan. Nah, dia itu nggak percaya, durung terus-terusan. Malam saya jaga, saya tidur, durung lagi, sampailah sekilo lebih dari Keronjo, wilayah Keronjo dengan wilayah Muncung. Ya, namanya ini Kalimalang, jurusan Muara Selasi, Sabandar. Terus orang kampung ngamuk karena tambaknya pada banjir. Terdampak ya? Iya, terdampak. Ya, ada sungai kecil ini, ada 3, Keronjo, Muncung 2, yang dulu gitu. Sekarang dibongkar tuh, kelihatan tuh ya. Bongkar kemarin baru ini. Kali sungai Kalimalangnya itu selebar apa sebelumnya, sebelum ada aliran kecil? Sungai Kalimalang itu bukan sungai buatan. Saya dengar di TV apa di mana, sungai buatan. Itu Kalimalang Bekasi itu. Itu Bekasi yang buat di sini nih. Pemerintah ini belum pernah membangun atau bikin Kalimalang dari zaman Belanda. Saya aja nggak tahu bikinnya. Lebarnya 20 meter. Ya, 2 meter. Seharusnya menurut lebar saya banget ya, 20 meter. Pemerintah kewajiban setiap 10 tahun sungai yang dangkal-dangkal itu kewajiban dikeruk. Bukan malah ditimbun. Ya, ini mah datang ditimbun. Durung. Nangis saya. Saya ini petani. Saya bukan orang pemerintah, bukan orang politik, bukan orang partai. Petani, kerjanya tani, ngurus anak, ngajar ngaji doang. Nggak ada urusannya. Saya belum pernah jadi pangkat. Nggak ada urusannya. Tapi kalau kalinya durung, anak-anak saya, cucu saya, semua orang butuh makan. Terus pertanian, sawah, kenapa datang-datang dulu? Bukan tanah mati itu. Tanah produktif itu bertonton, lumbung padi daerah Keronjo Muncung. Padahal itu seharusnya dibangun pertanian supaya bisa 2 kali, 3 kali. Kan Kali Muncung Keronjo ini pertaniannya kalau nggak ada hujan, nggak panen. Karena kayak anak tiri Tangerang itu. Coba tanya bupatinya tuh, kapan mau dibangun Keronjo Muncung supaya bisa ya irigasinya. Saya tahun 81 minta dibikin irigasi dari Mawuk. Waktu itu Padana, Bupati Pak Subirin. Sampai sekarang nggak dikasih. Tuh, saya pengen dibangun saya mah. Nggak pengen apa-apa. Coba tolong Pak Presiden, sungai saya bangun lagi lah biar bagus. Saya ini bisa nanam ikan lagi, nanam padi, itu aja pengen saya, nggak ada urusan dengan apalah. Kalau Mbak punya bapak yang terdampak ini, gimana lokasinya ini ya? Ya itu, 6 hektar lebih. Di shoot ya kamera, ini ya tambaknya. Tuh. Ya, ikannya pada mati gitu. Berapa ribu meter ini? 62.000 lebih. Sekarang bagaimana? Dulu penghasilannya berapa ton sekali ngangkat? Sekali ngangkat 3,5 ton. Kalau lagi, ya ikannya apa itu? Ikan bandeng. Sekilo berapa? Ya kalau 20.000 berapa? 70 juta. 70 juta. Nah, kalau setahun 2 kali, kadang 3 kali. Kalau lagi punya 70 berapa? 210 juta. Ya. Mau diganti 50.000, saya nggak mau. Oh, Bapak termasuk yang ditawar tanahnya? Wih, bukan ditawar lagi. Itu malah ditakut-takuti. Ditakut-takuti. Harganya berapa? 50.000. Tapi Bapak nggak mau. Nggak mau, karena dia menghasilkan banyak ya. Cuman sekarang dampaknya gimana untuk melihara ikan? Jadi dia mati nggak bisa. Ini kan ada kali kecil nih. Oke, sorry. Ya, jadi Bapak ini punya tambak, penghasilannya lumayan ya, gara-gara kali diuruk, itu kacau ya. Dan kalau nawarnya juga nggak sesuai dengan yang beliau harapkan ya, karena beliau penghasilannya dari tambak itu udah lumayan. Karena dikacaukan sungai tadi yang diuruk, itu jadi nggak karu-karuannya. Jadi kerugiannya sangat banyak ya, sangat besar untuk ukuran beliau gitu ya. Oke, ini mungkin penutup ya. Ya, sebagai penutup. Dapat impolan. Ya, ini dari Bang Oblak tentang uang yang 15 juta ya. Itu tuh sebenarnya buat nama-nama yang terpilih, nama-nama yang nanti akan disebut bahwa dia pemilik tanah-tanah yang abrasi. Begitu menurut keterangan ya kan. 15.000 ya elah. Nah ntar nih ujung-ujungnya lu ke bawah. Ya betul. Lu tahu nggak informasi terakhir saat ini? Arsin udah dipanggil sama Kejagung. Nah ini ya, info dari Bang Oblak juga. Ya kan, begitu dipanggil siapa aja nih yang punya tanah. Nah itu yang terima duit 15 juta. Bye-bye lu. Aduh, 15.000. Puyeng, bolak-balik dipanggil. Habisnya lebih banyak dari itu.
Ya kan, waktu lu kebuang lo ntar lo. Ya kan, hati-hati. Oke guys, Yang sorry, 15.000 itu tuh. play lagi. View ya, sangat rumit ternyata ya, bukan sangat rumit ya. Jadi nggak cuma masalah pagar bambu ternyata ya di Tangerang itu ya, Banten ya. Ternyata ini sebelumnya sudah banyak sekali masalah ya. Mengenai tanah ini ya, serobot penyerobotan tanah ini ya, dan bahkan ini kepala desanya diduga ya ada indikasi ini ya melakukan intimidasi ke warga ya, atau melakukan cara-cara tertentu lah ya, seperti tadi pencatutan tadi ya. Yang mana warga sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kalau dari Bang Oblak tadi ada yang katanya usaha 15 juta per kakak dan lain sebagainya ya. Oke guys, semoga mereka-mereka yang dizolimi bisa segera mendapatkan keadilan ya. Kita berdoa dari tempat kita masing-masing ya. Dan di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya untuk dibahas. Oke, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya kalian gak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.